Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Abu Ismail. Kali ini ada handphone Poco M3 ya. Dan ini dia kasusnya mati total ya. Kita coba nyalakan tombol powernya dan dia tidak ada respon ya. Udah saya tekan on off-nya. Coba kita bantu sama charger, kemungkinan dia baterainya habis atau gimana ya. Colokin ke cas dan tidak ada respon ya, tidak ada respon sama sekali. Dan ini di di indikator charging juga tidak ada ya, jadi layar tetap gelap dan tidak ada reaksi apapun. Oke, langkah selanjutnya coba kita nanti colokkan ke komputer ya. Jadi sebelum eksekusi apa-apa, kita coba dulu kecolokan komputer. Apakah drivernya terbaca di device manager? Kita coba ya, kita colokan komputer, kita siapkan untuk device manajernya. Lalu kita sambungkan ke kabel data, apakah dia masih terbaca? Kita lihat ya. Ini maaf agak longgar ya colokannya, bisa dilihat mungkin agak kurang jelas ya. Nah, itu kelihatan ketika dicolokkan ke komputer dia terbaca drivernya ya, terbaca Qualcomm 9008. Jadi intinya handphone ini dia mati total karena masuk ke mode IDL ya, 9008. Itu ya terlihat ya, Komport 9008. Dan ini biasanya mungkin softwarenya atau yang lainnya, tetapi kemungkinan untuk HP Poco ini biasanya dari hardwarenya ya. Kita coba sekali lagi. Nah, itu kebaca 9008 ya. Jadi walaupun baterai penuh, jadi handphonenya tidak akan bisa menyala ya, karena dia terjebak di mode IDL atau emergency download ya. Oke, ini udah dipastikan permasalahannya. Lalu kita akan coba untuk membongkar handphone ini ya, biar kita tahu apakah permasalahannya ya. Ini hardware atau software. Jadi sebelum di flash kita coba dulu langkah yang termudah ya, karena di flash juga resikonya fatal ya. Jadi kalau gagal bisa jadi ya handphone mati, atau mungkin kalau berhasil datanya hilang semua ya. Oke, kita lepas dulu untuk fingerprintnya ya. Jadi sebelum melakukan apa-apa kita lepas dulu untuk konektor baterainya supaya tidak terjadi konsleting. Lalu kita coba lepas konektor baterai dan lalu lalu kita pasang lagi ya. Apakah handphone ini bisa hidup? Karena di beberapa kasus lepas dan pasang baterai bisa hidup kembali. Dan ini ternyata handphonenya tidak bisa hidup dan tetap mati ya. Kemungkinan tetap mati dan masih di mode IDL ya, 9008. Oke, lanjut ke tahapan berikutnya. Kita bongkar saja mesinnya. Kita buka semua mesinnya ya. Kita nanti akan lakukan pengecekan di IC driver APT-nya ya. Dia biasanya kalau Poco M3 itu permasalahannya di IC drivernya itu ya. Jadi dia biasanya rusak, atau mungkin ya kita coba untuk direhot dulu aja ya. Sebelum diganti kita coba panaskan dulu, direhot. Mudah-mudahan dia normal ya. Karena kata yang punya ini permasalahannya itu kadang bisa hidup, kadang juga mati ya, mungkin begitu ya. Dan permasalahannya sebelumnya katanya dia pernah jatuh ya. Kita coba untuk panaskan, dan ini kita buka untuk kameranya supaya aman. Kita simpan untuk kameranya. Jangan sampai lupa ya, kamera dibuka dulu karena kita akan melakukan pemanasan lewat blower ya, atau solder uap.
Lalu kita jepit ke penjepit untuk penjepit PCB-nya. Dan letaknya di sini ya. Di sini ada kaleng kecil ya untuk letak IC-nya. Karena dilihat dari skemanya letaknya di sini ya. Biasanya pengalaman kalau seperti ini biasanya IC drivernya ya. Dulu pernah sih nanya ke teman-teman, ternyata permasalahannya di sini ya. Ya coba dulu untuk buka untuk kaleng penutupnya, bisa dibuka dengan blower atau pakai pakai tang potong ya. Cuman kalau tang potong hati-hati ya, takutnya nanti dia jalur PCB-nya rontok ya. Jadi hati-hati ya. Dan untuk blowernya saya menggunakan blower baku ya. Dan ini panasnya kisaran 40, dan untuk anginnya dia di 3 ya, 3,8 ya. Itu 40 itu apa ya? 400 kali ya. Oke, ini udah terbuka ya. Udah terbuka kalengnya. Kita diamkan dulu untuk beberapa saat supaya panasnya hilang ya. Ini panas banget ya. Supaya bisa dilihat ya untuk bentuk IC-nya, dan ini sangat kecil ya. Hati-hati untuk pembongkaran kalengnya, jangan sampai terlalu panas, dan jangan sampai untuk komponen-komponen kecilnya atau kutu-kutunya hilang ya. Jadi ikut-ikut terbang ya, hati-hati ya. Bentuknya seperti ini ya. Kita coba dilap dulu. Untuk fluxnya supaya dia kelihatan seperti ini ya bentuknya. Nah, ini kecil banget ya, kurang jelas ya. Jadi dia letaknya di samping coil ya, atau lilitan ya, dan di situ juga banyak komponen-komponen kecil ya. Jadi hati-hati ya. Oke, kita lanjut, kita kasih flux dan kita akan lakukan untuk pemanasan ulang ya. Mungkin dia terbentur dan mungkin IC-nya kurang connect ya, terkoneksi dengan baik. Jadi kadang-kadang hidup dan kadang-kadang juga dia mati, dan karena matinya masuk ke mode 9008. Kita coba dulu untuk dipanaskan, mudah-mudahan berhasil, dan jika tidak berhasil mau nggak mau kita harus mengganti IC drivernya ini ya. Harganya cukup murah ya, di online banyak, atau mungkin bisa di kanibalan ya. Jadi untuk sementara kita panaskan dulu ya, karena kita lihat dari kronologi pemakainya ya. Untuk pemanasan hati-hati, dikira-kira saja ya, dikira-kira nanti jangan terlalu lama, jangan sampai 1 menit ya. Terasa udah, intinya kira-kira udah mendidih. Kita lepas untuk soldernya, uapnya, lalu kita dinginkan untuk beberapa saat supaya nanti kita bisa dieksekusi ya. Oke, ini udah dingin ya. Udah dinginkan tadi kisaran hampir 5 menitan. Oke, lalu kita coba ya, tanpa dirakit dulu ya. Kita cuman pasang konektor baterai dan LCD ya. Apakah dia ada ada reaksi untuk dicas atau sama saja ya. Kita pasang tanpa kamera dulu ya, nggak apa-apa ya. Kita pasang untuk konektor baterai dan konektor LCD-nya. Lalu kita coba untuk pasang atau dicas ya, apakah dia ada respon. Alhamdulillah ya, ternyata ada respon dan dia udah ada indikator baterainya. Dan untuk baterainya saya kurang tahu nih ya, penuh atau mati ya. Alhamdulillah ya. Coba nyalakan, apakah dia mau menyala atau memang baterainya habis ya. Kita coba, ini tombolnya kurang pas ya untuk fleksibelnya. Kita tekankan dulu supaya dia menempel ke mesinnya, ke possible on off nya, karena ini belum dibaut ya. Oke, kita coba lagi untuk dipanaskan, apakah di on off kan, apakah ada reaksi. Maaf ya ngomongnya belepotan. Oke, ini tadi hidup ya, ternyata baterainya memang habis. Kita coba cas dulu ya. Kita charger dulu untuk beberapa saat supaya dia bisa dihidupkan ya, untuk mencoba apakah normal sampai ke menu atau ngeblank atau gimana ya. Kita cas dulu untuk beberapa saat.
Oke, ini udah saya cas ya, udah cas tadi kisaran 10 menit. Dan kita langsung saja pasang untuk kamera-kameranya. Kita pasang solasi dulu supaya tadi yang bekas dibongkar itu supaya tidak menempel ke bodi ya. Kita rapikan semuanya karena tadi udah kelihatan ngecas ya, jadi saya yakin ini berhasil ya. Mudah-mudahan ya tidak ada masalah lain, ngeblank atau mentok logo dan yang lainnya. Kita pasang semua tutup-tutupnya. Jangan lupa untuk baut-bautnya dirapikan, juga soket-soketnya termasuk konektor antena ya. Jangan sampai lupa ya. Kita pasang semua, rapikan bautnya, jangan lupa ya. Lalu kita tutup. Rapikan, jangan lupa untuk zip tie-nya dipasang. Langsung kita coba ya, kita coba ini nanti pasang aja. Apa sekalian ya pakai SIM ya. Kita coba sekalian pakai SIM supaya terlihat sinyalnya keluar apa tidak ya. Oke, bismillah, kita nyalakan, kita tekan on off-nya, mudah-mudahan berhasil. Tadi udah saya cas ya. Alhamdulillah ya, keluar mode keluar logo pocoknya. Kita tunggu hasilnya apakah bisa ke menu atau memang logo terus ya. Dan alhamdulillah udah keluar logo MIUI-nya, mudah-mudahan sampai ke menu ya. Tidak ada masalah lain ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sampai ke menu dan ini handphonenya di sandi dan saya juga tidak tahu sandinya ya. Dan juga banyak ya. Kita cek untuk sinyalnya. Sinyalnya alhamdulillah keluar ya. Keluar dan HP-nya normal ya, tidak mati lagi ya. Alhamdulillah berhasil ya. Oke, cukup sekian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan ini tidak diganti IC-nya ya. Kita cas, alhamdulillah normal ya 40% tanpa mengganti IC-nya ya. Mudah-mudahan awet ya. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.